Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat melaksanakan PKD dengan sehat walafiat tanpa ada halangan suatu apapun. Serta tak lupa juga sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep aswaja sebagai dasar berpikir dalam gerakan Islamisasi di Indonesia. Aswaja merupakan tata cara berislam yang dimana pada bidang akidah mengikuti Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi. Sedangkan pada bidang akidah mengikuti 4 mazhab, yaitu Hanafi, Hanbali, Maliki, dan Syafi'i. Dan pada bidang tasawuf mengikuti Imam Al-Junaidi Al-Baghdadi, Imam Ghazali, serta imam lainnya. Pada bidang akidah, pemikiran Al-Asy'ari dikembangkan oleh Al-Baqillani, Al-Juwaini, dan Al-Ghazali, di mana Al-Ghazali memiliki pemikiran yang disebut sebagai fotokopi atau meniru konsep pemikiran dari Al-Asy'ari. Sedangkan Al-Baqillani dan Al-Juwaini memiliki pemikiran yang bersifat rasional. Walaupun ketiga ini memiliki cara berpikir yang berbeda, namun dalam beberapa hal lebih dekat dengan ajaran Mu'tazilah. Sedangkan Al-Maturidi dikembangkan oleh Al-Basdawi. Baik Al-Baqillani, Al-Juwaini terhadap Al-Asy'ari, kemudian Al-Basdawi terhadap Al-Maturidi tidak selalu sepaham dengan pemikiran-pemikiran tersebut. Dalam hal ini menimbulkan dua golongan, yaitu golongan Samarkand yang lebih dekat dengan paham Mu'tazilah dan golongan Baqarah yang lebih dekat dengan paham Asy'ari. Pada bidang fikih, mazhab Abu Hanifah dikembangkan oleh Abu Yusuf, mazhab Maliki oleh Al-Syatibi, mazhab Syafi'i oleh Al-Nawawi, dan mazhab Hanbali oleh Ibnu Taimiyah. Masing-masing melakukan kajian terhadap fikih mazhab dan menginterupsi beberapa bagian yang menjadi konsep pendiri mazhab dan mengembangkan menurut pemikiran mereka. Dalam bidang tasawuf, Al-Junaidi mengembangkan tarekat Al-Junaidiyah, sedangkan Al-Ghazali tidak membangun tarekat. Dalam hal ini terjadi pertikaian antara ulama Sunni dan ulama Sufi, di mana ulama Sunni berpegang teguh pada prinsip syariat, sedangkan ulama Sufi terkadang cenderung meremehkan syariat karena lebih menekankan pada kesadaran mistik. Dari ketiga bidang tersebut, yaitu bidang akidah, fikih, dan tasawuf, bahwa ajaran atau paham Ahlussunnah wal Jamaah yang telah dikemas NU menjadi ajaran maupun paham yang sangat moderat. Oleh karena itu menimbulkanlah akibat ganda secara bertentangan, yaitu adanya akibat positif dan negatif. Akibat positif yaitu mampu menciptakan keseimbangan, harmoni, dan kestabilan, sedangkan akibat negatif lebih cenderung bersifat konservatif, mengambil jalan tengah di antara dua kubu yang sama-sama ekstrim, sehingga menghambat pengembangan pemikiran. Ganda dalam posisi berhadapan sebagai konsekuensi dari paham moderat dalam hal ini sering kali diyakini sebagai pilihan yang tepat, sehingga diupayakan mewarnai dimensi-dimensi lain seperti dimensi politik dan sosial. Pergumulan NU dengan masyarakat misalnya senantiasa didasarkan pada sikap tawasud, yaitu sikap tengah atau moderat yang mencoba menengahi di antara dua kubu pemikiran atau tindakan yang berhubungan secara ekstrim di dalam kehidupan masyarakat. Kemudian i'tidal, yaitu sikap yang selalu menumbuhkan sikap adil. Lalu ada tasamuf, yaitu sikap toleran terhadap keberadaan perbedaan pandangan baik menyangkut keagamaan, kemasyarakatan, dan kebudayaan.
Dan yang terakhir sikap tawazun, yaitu sikap seimbang dalam berhubungan dengan Allah, manusia, dan alam. Lalu ada amar ma'ruf nahi mungkar yang merupakan sikap yang mendorong amal perbuatan baik dan mencegah kemungkaran. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pergerakan.